Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, video ini akan kita bahas mengenai listrik dinamis. Nah, untuk membedakannya, listrik dinamis itu ada muatan yang mengalir setiap satuan waktu. Kalau misalnya listrik statis tidak. Karena nanti akan ada yang namanya kecepatan dari muatan yang mengalir tersebut. Oke. Nah, ini analoginya. Jadi muatan-muatan yang berada dalam pengantar logam itu dia bergerak bebas. Mirip dengan pergerakan dari partikel gas yang berada di dalam wadah. Jadi dia bergerak bebas. Nah, ternyata banyaknya elektron yang lewat melalui bidang persatuan waktu itu dari kiri ke kanan itu sama jumlahnya dengan dari kanan ke kiri. Sehingga bisa kita katakan bahwa jumlah elektron persatuan waktunya adalah 0. Ini saat belum terhubung ke sumber tegangan ya. Nah, apa yang akan terjadi setelah terhubung dengan sumber tegangan? Maka yang akan terjadi adalah elektron yang menembus satuan bidang tertentu itu tidak akan sama jumlahnya dengan kanan ke kiri dan kiri ke kanan. Nah, jika arus dihasilkan dari sebuah muatan netoki lewat melalui suatu pengantar selama waktu tertentu, maka arus dianggap konstan. Nah, arus itu apa? Arus itu tadi muatan persatuan waktu ya. Nah, kita hitung menggunakan persamaan ini. Arus kita hitung menggunakan Q dibagi T, jumlah muatan persatuan waktu. Lalu pertanyaannya yang muncul adalah apa yang akan terjadi jika arusnya tidak dianggap konstan atau jumlah muatan listrik yang lewatnya itu tidak konstan, maka kita pakai persamaan turunan. Nah, kita turunkan saja persamaan muatan terhadap waktu dq dibagi dt ya. Persamaan muatan terhadap waktu. Oke, yang tadi secara makroskopis, kemudian secara mikroskopis, itu ternyata ada yang namanya rapat arus, atau kita simbolkan dengan J. Nah, rapat arus ini bisa kita hitung menggunakan arus dibagi dengan luasan. Ya, jadi rapat arus itu tergantung dari luasannya. Arus persatuan luasan. Gitu. Jadi arus yang lewat persatuan luasan itu namanya adalah rapat arus. Kemudian muncullah istilah laju, V. Lajunya itu bisa kita hitung menggunakan sama ini. Oke. Lajunya bisa kita hitung menggunakan arus per banyaknya muatan yang lewat dikali dengan A dikali dengan elektronnya. Atau karena I dibagi A itu adalah rapat arus, maka kita bisa tulis jadi J dibagi N kali E. Nah, ini adalah kecepatan atau laju penyimpangan dari partikel. Oke. Selain istilah arus, rapat arus, ada juga istilah hambatan, resistivitas, dan konduktivitas. Nah, hambatan itu apa? Ini salah satu jenis resistor yang berada di komponen komputer ya, komponen komputer. Kemudian di sini saya punya tembaga dan kayu yang mempunyai ukuran yang sama. Apakah hambatannya sama atau berbeda? Nah, ternyata jawabannya berbeda. Karena ternyata hambatan itu dia juga bergantung dari yang namanya Rho. Nah, Rho ini adalah resistivitas. Resistivitas setiap jenis bahan itu berbeda. Nah, jadi Rho ini akan akan menunjukkan karakteristik bahannya itu apa. Oke. Ini ternyata hambatan itu bergantung dengan tegangan. Ini tegangan, bedakan coba dengan yang tadi ya. Yang tadi itu kecepatan, tegangan, dan arus. Nah, ternyata R-nya itu berbanding terbalik dengan arus. Oke. Kemudian hambatan juga bergantung dengan yang namanya Rho, itu adalah resistivitas. Kemudian ada panjang dan ada luas. Nah, gitu. Makanya ada sebuah pertanyaan begini. Mengapa kawat atau kabel yang kita pakai di
luar gitu untuk mengantarkan listrik atau disutet gitu. Nah, itu kawat-kawatnya itu tebal dibandingkan dengan kawat atau kabel yang berada di rumah. Nah, kenapa? Karena dia membawa arus listrik yang besar. Maka untuk membawa arus listrik yang besar, maka luasannya ini, maka hambatannya itu harus kecil, gitu ya, dari sebandingan ini. Kita membawa arus listrik yang besar, maka hambatan yang kita pakai haruslah kecil. Nah, agar menghasilkan arus hambatan yang kecil, maka kita bisa variasikan dari luas permukaannya. Nah, karena luas permukaan itu berbanding terbalik dengan hambatan, maka luas permukaannya ini haruslah besar. Nah, gitu. Ternyata resistansi dari beberapa bahan juga tergantung pada suhu. Nah, secara umum resistansi logam itu ternyata meningkat seiring dengan bertambahnya suhu. Karena atom-atom penyusun logam itu dia bergerak cepat dan tersusun dengan bentuk yang lebih teratur. Resistansi atau Rho itu bisa kita hitung menggunakan persamaan ini. Rho T itu sama dengan Rho 0 dikali dengan 1 ditambah alfa delta T. Ini agak mirip persamaan dengan persamaan pemuaian ya. Rho 0 itu resistansi pada suhu acuan, kemudian Rho T adalah akhir, alfanya adalah tetapan suhu resistivitas, kemudian delta T-nya adalah perubahan suhu. Nah, ini karakteristik dari suatu bahan itu ditunjukkan oleh yang namanya resistivitas. Nah, gitu. Resistivitas itu bisa kita cari menggunakan E dibagi dengan J, itu rapat arus. Nah, ada istilah lain yaitu namanya konduktivitas. Ternyata konduktivitas itu kebalikan dari yang namanya resistivitas atau Rho. Atau bisa kita tulis jadinya J dibagi dengan Oke, udah istilah tadi, kemudian muncullah ada yang namanya hukum Ohm yang dikemukakan oleh George Ohm. Dia menerapkan eksperimen melalui hubungan antara arus dalam kawat dan beda potensial. Ternyata arus dan beda potensial itu dia berbanding lurus. Maka tegangannya besar, arusnya juga besar. Ada juga sebandingan antara resistansi kabel dengan arus. Ternyata resistansinya besar, arusnya kecil. Maka R itu berbanding terbalik dengan arus. Nah, dari persamaan ini bisa kita nyatakan dalam persamaan hukum Ohm, yaitu V sama dengan I dikalikan dengan R. Tegangan sama dengan arus dikalikan dengan hambatan. Oke, istilah yang ini sebenarnya dekat banget dengan kehidupan sehari-hari kita. Kamu pakai lampu, itu juga ada wattnya. Nah, watt itu dia berhubungan dengan daya listrik atau energi yang mengalir setiap satuan waktu. Atau energi listrik yang kita pakai per satuan waktu. Atau bisa juga kita artikan sebagai cepat lambatnya energi listrik berubah menjadi energi lain. Jadi, energi yang berubah dibagi waktu. Ini bisa tulis sebenarnya W dibagi T dulu ya. W itu adalah I dikalikan dengan V. Nah, sebenarnya rumusnya cukup ini, tapi karena dia bisa dipecahkan menjadi beberapa persamaan lagi, jadi kita punya beberapa rumus nih. Jadi, P-nya itu bisa kita tulis menjadi V dikali I. Nah, dari sini. I dibagi T adalah I, ya nggak? Nah, jadinya V kali I. Atau bisa kita tulis juga seperti ini I-nya kita ubah gitu. I-nya kita ubah menjadi per R dari hukum Ohm. Oke. Seperti itu. Jadi ada beberapa istilah yang muncul di listrik dinamis seperti arus, hambatan, resistivitas,
kemudian konduktivitas, dan adanya hukum Ohm, kemudian ada daya. Nah, oke, sekarang kita coba latihan satunya. Sebuah kawat aluminium diameternya adalah 10 inci. Dilas dari ujung ke ujung dengan menggunakan sebuah kawat tembaga yang diameternya sebesar ini. Ini diameter dari tembaga. Kawat gabungan tersebut mengangkut sebuah arus tetap sebesar 10 ampere. Berapakah rapat arus di dalam setiap kawat? Jadi yang ditanyakan adalah setiap kawat. Maka ada dua yang bisa kita cari adalah J dari aluminium dan J dari tembaga. Nah, J-nya sendiri adalah I dibagi A, gitu kan? I yang mengalirnya harusnya sudah ada nih, kita udah punya. Luas permukaannya kita cari dulu menggunakan luas permukaan lingkaran, karena kawat itu kita asumsikan menjadi lingkaran ya. Nah, karena seperti lingkaran. A-nya berarti kita bisa cari menjadi menggunakan 1/4 pi d kuadrat, atau boleh menggunakan pi r kuadrat juga boleh. Oke, jadi kita hitung dulu A-nya. Nah, A dari aluminium itu menggunakan persamaan ini bisa kita dapat 0,0079 inci kuadrat. Nah, ini bisa juga diubah ke dalam sentimeter, walaupun tidak apa-apa. Ini jadinya 10 dibagi dengan 0,079 ya. Hasilnya adalah 1300 ampere per inch kuadrat. Begitupun dengan yang tembaga. Caranya kayak gitu, kita cari A dulu, kemudian buat arusnya. Oke, silakan dicoba ya nanti di rumah masing-masing. Oke, kita lanjutkan ke latihan yang kedua. Kita punya blok karbon, siku-siku diameternya adalah ini panjang, lebar ini tinggi. Berarti kalau saya gambarkan ya seperti ini kira-kira. Ya, berarti kita punya ini 1 cm, ini 1 cm, ini 50 cm. Pertanyaannya adalah berapakah hambatan yang diukur pada ujung yang berbentuk segi 4 siku-siku sama sisi. Nah, berarti yang dimaksud dalam pertanyaan itu adalah hambatan antara ini dan itu. Karena sama sisi kan. Resistivitas karbonnya berarti ini sebesar 3,5 kali 10 kali 5 ohm meter. Kalau ini persamaannya satuannya adalah meter, maka ini harus diubah ke dalam meter juga. Kalau kita dapatkan dia adalah 10 pangkat minus 2, ini juga sama 10 pangkat minus 2, dan ini 0,5. Nah, gitu ya. Oke, yang A jadinya bisa kita hitung. R adalah rho kali L dibagi A. Rho-nya 3,5 kali 10 pangkat minus 5. L-nya adalah yang dimaksud jarak antar. Ini kan di antar bagian, maka L-nya adalah 50 atau 0,5 ya jadinya. A-nya adalah luasan dari ini sisi kali sisi. Berarti 10 pangkat minus 2 kali 10 pangkat minus 2. Maka ini adalah 10 pangkat minus 4 meter per 2. Oke. Setelah itu, kita akan hitung. Maka kita akan dapatkan 0,18. Gitu ya. Nah, untuk yang B, poin B, itu perbedaannya terletak pada acuan dulu ya, acuan dari yang mana hambatan yang dihitung. Nah, sebelah mananya. Ternyata untuk ini antara muka yang bertentangan dari segi 4 siku. Berarti maksudnya adalah misalnya atas dan bawah, atau boleh samping kanan dan kiri. Jadi kalau kita mau nyari
hambatan sebelah situ, maka luasannya adalah ini. Luasannya adalah 10 pangkat minus 2 dikali 0,5, gitu ya. Nah, sedangkan jaraknya, berarti jaraknya ini, 10 pangkat minus 2. Nanti boleh dihitung di rumah masing-masing menggunakan persamaan ini dengan cara yang sama dengan poin A. Jadi nanti harus jelas dulu mana yang dimaksud dengan L dan A. Oke, mungkin segitu saja untuk video kali ini, untuk pertemuan kali ini. Untuk soal-soal yang lebih banyaknya, silakan kalian boleh searching di Google ya, di Google tentang soal-soal ini, atau boleh juga melihat buku-buku referensi yang udah pernah saya kasih ya, gitu biar lebih banyak pengetahuannya. Ya, saya akhiri. Ucapan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.